kesalahan pembayaran gaji itu juga sangat jarang harusnya gitu ya, karena bahaya itu ngomongin gaji itu kan gitu ya, itu penting buat orang hidup gitu. Biasanya yang salah itu reimburse gitu loh, reimburse sakit, itu bisa salah gitu loh. Jadi kayak misalnya eh, ada, kalau kita ke dokter spesialis itu akan diganti 250.000 gitu. Tapi kalau di bawah 250.000 digantinya cuman 90% gitu, nggak 100% gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ke dokter spesialis harganya 200.000, yang dikasih apa namanya, reimburse yang akan dikasih sama kantor tuh cuma 180.000 gitu, kayak gitu, dipotong gitu ya. Tapi kalau dokternya harganya 250.000, maka UMN akan bayarin semuanya gitu. Paham? Ya, jadi, mungkin ke situ gitu, lebih ke ya cuti doang juga juga lumayan sih gitu ya. Jadi ajuin cuti, ajuin reimburse gitu misalnya, gitu-gitu sih. Tapi kalau gaji, hmm, iya biasa sih nggak gaji doang gitu ya. Kalau ngomongin gaji berarti bisa kemungkinan gaji sama cuti sekalian gitu ya, segala macamnya itulah gitu. Jadi urusannya semua sama human resource gitu. Jadi nanti kalian pilih-pilih lagi. Kalau saya sih minta ini ditambah gitu ya, gitu kira-kira. Udah semua kelompoknya saya bahas. Ya udah semua ya. Jadi kira-kira gitu, dipikirin lagi gitu ya, dimatengin lagi, dicicil cepatnya gitu, karena week ke-14 itu udah apa, presentasi gitu. Terus sebenarnya hari ini tuh nggak ada materi gitu ya. Jadi kita bahas itu dulu aja singkat, habis itu ya udahlah gitu ya, karena emang gak ada materi gitu. Jadi kan kemarin kalian UTS itu berapa soal? 5 soal ya kayaknya ya. Ini saya bahas-bahas aja gitu. Um, jadi kan nomor satu itu ngomongin variabel pointer sama non pointer. Itu harusnya udah pada tahu ya bedanya. Itu kan kalau pointer kan ngisi alamat gitu ya. Kalau variabel biasa kan nilai gitu ya langsung. Jadi nggak ada connect-connectnya gitu ke alamatnya gitu kan kalau variabel biasa. Terus lagi tuh nomor, kelihatan kan ya udah ya. Terus kodenya apa? Kodenya sebenarnya mirip-mirip kayak yang di slide juga bisa kan ya, gitu kan. Di slide ada bedanya ya antara variabel pointer dan non pointer, di mana kalian kalau misalnya int a sama dengan 5 gitu ya. Kalau pointer ya pakai bintang gitu kan, int bintang b misalnya sama dengan dan a gitu, terus di print gitu ya. Itu kayak gitu kira-kira yang diminta gitu ya. Terus relasi antara array sama pointer, ya kita bisa mengakses array pakai pointer gitu-gitu kan ya. Sebenarnya itu di slide ada semua sih gitu, jadi harusnya bisa gitu kan. Oh, terus apakah mungkin array memiliki indeks negatif? Jawabannya apa? Bisa ya. Bisa, Bu. Hmm, gitu ya. Oh tadi apa lagi ya? Iya bisa ya. Jadi kayak kemarin tuh yang pas contoh, kayaknya contohnya for loop sih ya, tapi ya ya intinya kita bisa assign alamatnya
uh, terus pakai pointer gitu ya, kita bisa akses pakai minus kayak segala macam, itu jadinya jadi ya -1 dari alamatnya kalau -1 gitu. Kalau -2 berarti -2 dari alamat yang diassign kayak gitu-gitu ya. Um, itu jadinya kayak gini ya kira-kira ya. Ya kan? Ini saya assign IRR 10 0, jadi semuanya 0 gitu ya, dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9 isinya 0 semua. Terus saya bikin pointer B gitu ya, saya assign alamat dari ARR 5 gitu kan. Terus saya bikin B min 2 sama dengan 10 gitu ya. Terus saya print B min 2-nya 10, ARR 3-nya juga 10, karena ini sama aja dua-duaan gitu ya. Kan 5 kurang 2, 3 ya. Jadi sebenarnya B min 2 itu ARR 3 gitu ya, karena di sini kita assign B-nya dan ARR 5 gitu lah kira-kira. Ya, terus kita balik lagi ke soal ya, ini. User define data type, struct, enum, union, ya kan? Yang di slide ya, yang di slide. Terus union itu sharing memori gitu kan. Terus implementasi praktikalnya yang paling gampang ya kayak di slide gitu ya. Jadi ada integer misalnya, satu lagi ada karakter, terus ya tinggal di print gitu ya, print integer sama print karakter sebenarnya itu sama, alamat yang itu yang diakses datanya itu juga gitu ya, cuman ya tergantung ngeprintnya apa yang di print. Kalau integer ya berarti yang keluar angka, kalau karakter yang di print berarti karakter gitu ya, huruf gitu. Nah terus definisi struct dan implementasi praktikal struct sama di slide juga ada gitu ya. Struct apa namanya, bisa macam-macam tipe data, membernya bisa banyak gitu kan ya. Terus implementasinya tinggal ikutin aja, kayak misalnya struct student kemarin gitu kan, itu bisa gitu ya, dalamnya ada INT umur misalnya gitu kan, char nim, char nama gitu gitu gitu, semua bisa gitu. Terus satu lagi enum, enum ya apa namanya, dia ganti konstanta gitu kan ya, jadi kalau kayak buat bulan, buat hari gitu kan ya, kalau misalnya mon sama dengan 1 misalnya, berarti misalnya kita ngelepatin Senin itu sama dengan 1 gitu kan, terus tuh gitu, Tuesday gitu kan sama dengan 2 dan seterusnya, itu enum gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Implementasi praktikalnya sebenarnya ya tinggal ubah-ubah dikit atau sama kayak slide juga bisa gitu sebenarnya gitu. Cuman sayang aja kalau sama kayak slide kan jatuhnya belum tentu paham jadinya gitu ya. Harusnya beda kalau menurut saya. Nah terus yang nomor 3 itu kan ada, lihat deh, ini Eka persen kan ya gitu ya, Lorenzo dolar, William bintang, Noviana dolar, Vero pagar gitu ya nih. Terus ininya juga beda-beda ya, ada yang pagar, bintang, add, dan gitu ya. Sebenarnya kalau kalian jalanin dan ternyata jalan ke parsing dengan baik, ya berarti regex kalian bener gitu ya. Jadi ini sebenarnya kemarin kalau misalnya kerjain ini harusnya cari regexnya kayak gimana supaya datanya tuh bisa kebagi jadi nama, terus transaksi sama umur gitu kan ya. Yang penting bener ininya gitu. Nah, ini saya kopasin punya saya aja gitu ya. Jadi bentar, itu cuma otak-atik dari dua seadanya sih gitu ya. Jadi uh, kita saya kopas kok gitu. Tapi regeksnya itu kira-kira kayak gini gitu ya. Jadi kan tadi nama, terus karakter apa itu gitu yang nggak tahu, terus habis itu uh, transaksi sama karakter lagi separatornya gitu ya, terus habis itu umur gitu kan. Nah kalian bisa uh, baca
namanya sampai pojok dengan tambahin target sini gitu ya. Ya lihat aja sebenarnya sih ada simbolnya apa aja gitu. Karena kan ini tuh artinya kan berarti baca sampai ketemu dolar atau baca sampai ketemu persen atau baca sampai ketemu pagar atau baca sampai ketemu bintang gitu. Jadi ini sesuaiin aja sama data yang ada di situ adanya apa aja sih simbolnya gitu loh. Walaupun balik lagi Rex tuh powerful ya gitu, misalnya caranya banyak gitu loh. Jadi kalau kalian jalanin jalan ya berarti bener gitu ya maksudnya. Dan emang ini kemarin harusnya kalian googling gitu ya buat nyari caranya gitu. Nah terus apa lagi? Karena separatornya itu char, jadi sebenarnya tinggal pakai persen aja juga bisa gitu ya. Terus persen D itu buat transaksi, persen C lagi buat separator, persen D lagi buat umur gitu ya. Yang ini kenapa pakai ini? Karena string ya, namanya kan bisa ada spasi-spasinya gitu ya, Eka spasi Jaya, spasi Harsono gitu. Kalau persen S yang kebaca apa? Kalau ini saya ganti jadi persen S doang, yang kebaca apa? Satu satu line ya, Bu. Satu satu baris itu nanti. Nah, cobain Atau nanti ya gitu ya. Kalau seingat saya persen S itu cuma ngebaca sampai spasi gitu. Jadi kalau Eka spasi Jaya spasi Harsono yang kebaca Eka doang gitu. Ya makanya kita pakai ini gitu. Ini tujuannya supaya baca sampai ketemu simbol itu gitu. Ya. Nah terus apa lagi? Nomor 4 ya kayaknya. Hmm, Nomor 4 itu pokoknya selama kalian bikin dan benar berarti simulasi kan harus bikin yang gambar gitu kan. Nah, terus habis itu yang pas contoh implementasinya itu kalau misalnya benar, ya berarti jawabannya nomor 4 udah terjawab gitu ya. Tapi intinya sebenarnya yang pertama itu diminta not-nya itu di depan kur kan ya. Jadi not-nya di sini gitu. Yang kedua itu not-nya di belakang kur, berarti not-nya di sini gitu kan. Gitu sih. Jadi intinya ya harus diutak-atik gitu ya. Jadi not max sama dengan kur gitu. Terus uh, not press sama dengan kur press ya gitu gitu loh. Tapi saya nggak bahas detailnya gitu ya. Tapi ya gitu ya. Jadi harus diatur-atur supaya nanti ini kur pressnya ke not gitu ya. Biasa sih kadang-kadang kita aksesnya gitu ya. Not next press gitu. Um, kur next press ya, kayak gitu gitu loh. Jadi itu harus diatur-atur gitu ya. Supaya masuk semuanya benar gitu ya. Intinya kan ini mau dihapus, terus harus begini kan ya, dua arahnya gitu. Jadi ini, gini, terus yang ini nunjuk ke ini kan, ini juga nunjuk ke itu. Yang ini juga sama gitu ya. Jadi ini dihapus, gitu kan, kurnya nunjuk ke not, not press-nya nunjuk ke kur, not max-nya nunjuk ke ini gitu kan, ya sama ini. Paling kalau sampai salah berarti salah tulis aja gitu ya, salah tulis. Misalnya udah assign kur next-nya ke not, terus habis itu kita mau akses core next yang ini gitu kan ya, udah nggak bisa ya berarti gitu. Jadi ya itu yang harus dihati-hatiin gitu sih. Sama udah jalan berarti udah jalan dan nggak salah gitu ya urutannya, ya berarti itu sudah benar biasanya. Terus nomor 5 total iterasi yang dibutuhkan 3 ya, karena ini ada 4 data, 4 kurang 1 gitu 3. Terus simulasi dengan bubble sort rasanya ini kayak soal bonus gitu, ini paling gampang lah, jadi harusnya benar gitu. Oke. Um,
Apa lagi ya? Udah sih, kayak gitu kira-kira. Bentar, bentar ya. Ini saya kasih jawaban ini dulu. Tadi saya lupa. Jadi minta tipsnya. Target yang tadi itu kayak gini. Kalau di saya, ini saya kopas scan F-nya ya. Begini. Terus yang nomor 4, ini saya langsung kasih unjukan dari rubrik aja. Satu, gitu. Biar kalian tuh kebayang. Gitu ya. Ini caranya bisa beda-beda ya kan, kalian bisa aja akses yang mana duluan, saya juga nggak tahu gitu ya, nanti saya cek aja. Cuman kalau dari rubrik itu modelnya kayak gini gitu ya, jadi new note next-nya gitu ya, new note ini nih next-nya di set dulu ke kur gitu, terus habis itu note pref-nya ya berarti ke kur pref gitu ya, kur pref kan ini misalnya, jadi hasilnya kayak gini gitu kan. Terus note pref next berarti note pref gitu ya, next-nya ini kan, next-nya tadi kan nunjuk ke kur kan, next-nya pindah ke not pref, not pref next sama dengan kur, not pref next. Bentar, sorry, ini kayaknya salah ya malahannya. Ya, jadi harusnya not pref kur pref, terus kur pref next sama dengan not gitu ya. Not pref next, not pref next. Ya, ini atau enggak not pref next sama dengan not gitu ya, itu boleh. Terus not next pref, not next pref gitu ya, sama dengan not gitu ya harusnya ya berarti gitu. Oke, sebenarnya kalau udah bikin simulasi baru ngoding harusnya pasti benar jadinya gitu ya, karena kan udah digambarin dulu baru dikodingin gitu. Kalau digambarin gini kelihatan nih yang mana yang harus disetting kan gitu. Oke. Terus yang kedua sama ya, ini tinggal apa, note-nya sama dengan kur next, note pref-nya sama dengan kur, kayak gitu-gitu sih. Ya, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, buat yang tadi harus ganti, nanti email saya, ntar saya balas emailnya gitu ya, sesempatnya saya kapan ngeceknya gitu ya, nanti saya balas.